Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, Maha Mengatur segala isi alam semesta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Maka jemaah sekalian Allah, betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan betapa banyak keburukan dan dosa yang kita lakukan terhadapnya. Maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, dan kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah, petunjuk, baik hidayah ilmu maupun hidayah amal, sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau yang baik hingga hari kiamat nanti. Suara saya jelas nih, Bapak ya? Ya, baik. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mengupas sedikit tafsir surat Al-Humazah. Dan surat ini dinamakan surat Al-Humazah karena memang di awal atau ada kata Al-Humazah di awal ayat. Ada juga yang menamakan surat ini dengan surat Al-Hutamah. Ya, nama lainnya surat Al-Hutamah. Kenapa? Karena juga di bagian akhir atau di pertengahan itu ada penyebutan kata Hutamah, atau dinamakan juga dengan surat Wailun likulli humazah. Ya, seperti ini beberapa nama untuk surat Al-Humazah ini. Surat Al-Humazah termasuk surat Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, dan kita bisa lihat nanti ya bahwasanya kandungan surat ini mengukuhkan, menegaskan persoalan-persoalan akidah. Lebih khusus lagi persoalan tentang hari pembalasan. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, isinya adalah keterangan mengenai siksa Allah Subhanahu wa taala tentang segolongan manusia yang memiliki perilaku yang buruk. Kemudian jangan sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Humazah ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailun ini artinya kebinasaan, kecelakaan, atau bisa juga maknanya adalah nama lembah di neraka. Nama lembah di neraka. Biasanya kan kita mungkin sering atau pernah mendengar apa sebagian asatidzah, sebagian ustaz bilang neraka wel. Ya, neraka wel. Nah, ini karena memang dari kata wail, ya, asal maknanya adalah kecelakaan, kebinasaan. Namun ya, dalam sebagian riwayat ini menjadi nama lembah di neraka. Kecelakaan
atau kebinasaan bagi setiap humazah. Humazah artinya orang yang banyak mengumpat. Ya. Lumazah orang yang banyak mencela. Bedanya mengumpat sama mencela adalah sama-sama ya. Ya kurang ada perbedaannya kalau dalam dia mengumpat yang mencela. Tapi jemaah sekalian Allah, ini menarik dalam bahasa Arab. Kalau beda lafadznya biasanya punya perbedaan makna, walaupun ada kesamaan makna. Jadi sama-sama mengumpat, sama-sama mencela. Tapi sebagian ulama menjelaskan kalau humazah itu, ya, ada yang mengatakan kalau humazah itu mengumpat, mencela ketika orangnya ini nggak ada, gitu. Ketika orangnya nggak ada, jadi mungkin marah-marah, mencela, tetapi bukan di depan orang yang dicela. Sedangkan yang lumazah itu mencela di depan orangnya langsung. Jadi ini dilihat perbedaannya, apakah celaan umpatan itu disampaikan secara langsung di depan orangnya atau tidak langsung di belakang lah, bahasanya begitu. Ini ada perbedaannya, ya. Jadi tadi ya, humazah itu ketika di belakang, kalau lumazah di depan orangnya. Atau sebagian ulama juga mengatakan kebalikannya, lumazah itu di belakang, humazah itu di depan, lumazah itu di belakang. Ya, di belakang orangnya maksudnya begitu. Jadi ini perbedaannya dilihat dari apa? Tempat, ya, lokasi di mana orang itu mengumpat atau mencela. Perbedaan lainnya, ya, humazah itu umpatan dengan isyarat, dengan isyarat atau dengan perbuatan. Mencela orang kan nggak mesti dengan kata-kata ya Bapak Ibu ya. Bisa juga dengan apa? Dengan isyarat atau apa? Dengan perbuatan. Misalnya isyaratnya apa? Kita bilang sama orang, gini, gini nih apa Pak? Miring gitu ya, angkanya ini nggak beres gitu kan. Nah, ini bisa nih, ini namanya termasuk mencela. Ya, kalau orang Arab tuh bukan pakai ini, tapi dia begini, isyaratnya tuh begini. Nah, ya gue yang dia akalnya itu nggak genap lah bahasanya gitu. Jadi ini dengan isyarat, ya, dengan perbuatan. Atau misalnya isyaratnya juga dengan dia menirukan, ya, cara jalannya mungkin gimana gitu kan, ya, sebagai bentuk celaan, ya, sebagai bentuk celaan. Nah, sedangkan yang lumazah mencela dengan kata-kata. Nah, jadi ya langsung, ya, to the point, pakai kata-kata apa, kasar gitu biasanya. Jadi ini perbedaannya antara dengan perbuatan, isyarat, dengan kata-kata. Nah, tadi kalau saya bilang humazah itu tadi dengan perbuatan atau isyarat, lumazah dengan kata-kata. Sebagian ulama mengatakan kebalikannya juga. Kalau humazah itu dengan kata-kata, lumazah itu dengan isyarat atau perbuatan. Jadi ada perbedaan di sini. Ya, ada perbedaan. Yang jelas perbedaannya dilihat dari dua sisi tadi. Pertama, tempatnya di depan orangnya atau di belakang. Yang kedua, entah itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau isyarat. Ini jemaah sekalian, ini perbedaan antara humazah dan lumazah. Intinya ya adalah bagi setiap orang yang banyak mencela, banyak mengumpat orang lain. Ya, kalau misalnya ada orang, ya, mencela orang lain, berarti secara tidak langsung dia sedang apa? Memuji dirinya sendiri, kan begitu. Ya, saya bisa bilang kalau misalnya sama santai itu, kalian kalau misalnya mengumpat temannya dengan sebutan pemaaf, bodoh, goblok, itu berarti kalian apa? Sedang menyombongkan diri, sok pinter, gitu. Kan secara tidak langsung gitu. Nah, ini jamaah sekalian Allah, orang yang banyak mencela berarti menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Berarti
dia sudah jatuh dalam sikap sombong, angkuh, memandang dirinya lebih tinggi, orang lain lebih rendah. Seperti itu. Dan ini namanya apa? Syahwat maknawiyah. Ya, syahwat maknawiyah. Syahwat yang berkaitan dengan perasaan batin. Ya, perasaan batin itu maunya dia mengangkat dirinya sendiri atau orang lain memuji-muji dirinya. Kalau misalnya ada yang salah sedikit, nggak sesuai dengan keinginannya, langsung nih, kamu ini nggak becus, kamu ini, pokoknya keluar semua tuh umpatan-umpatannya. Nah ini kemudian jamaah sekalian Allah, ayat berikutnya, alladzi jama'a malahu wa 'addada, yang dia itu mengumpulkan harta. Ya, jamaah artinya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ini orangnya sangat materialis sekali. Ya, pikirannya gimana caranya supaya hartanya semakin bertambah dan tidak berkurang. Kata-kata atau makna tidak berkurang itu diambil dari mana? Jemaah. Kata-kata di sini wa'addada. Addada itu artinya menghitung-hitung. Dihitung-hitung terus bolak-balik. Jadi nggak cuma sekali hitung, enggak. Dicek lagi. Untuk memastikan bahwa apa? Saldonya itu nggak berkurang. Gitu. Kalau berkurang pun ya dia buat apa nih? Ya, pokoknya benar-benar apa? Dia khawatir kalau sampai uangnya itu apa? Hilang, berkurang. Ini berarti gambaran tentang orang yang seperti apa jemaah? Dia banyak mengumpulkan uang dan cemas kalau uangnya berkurang. Ini gambaran tentang orang yang dermawan atau bagaimana? Pelit, bakhil. Ya, pelit, bakhil. Ya seperti itu. Nah ini apa namanya? Jadi sudah ada dua gambarannya. Pertama, dia banyak mengumpat atau mencela, kemudian dia suka mengumpulkan harta dan tidak suka untuk menyedekahkannya, menginfakkannya, membantu orang lain dengan hartanya. Ya, karena jangankan untuk mengeluarkan, ya, kecemasannya untuk berkurang saja sudah berlebihan, mungkin overthinking ya sekarang orang bilang itu ya. Nah, jamaah sekalian Allah, ada yang menarik berkenaan dengan sifat atau karakter orang ini yang suka mengumpulkan harta. Diterangkan di sini apa? Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu artinya dia menduga, mengira. Dia mengira bahwasannya hartanya itu akan membuatnya kekal, membuatnya abadi. Ini menarik jemaah. Ini perlu kita pikirkan lebih agak dalam. Sebab apa? Pertanyaannya begini, apa ada orang kaya yang mengira bahwa dia nggak akan mati? Ada nggak Bapak Ibu? Nggak akan mati loh. Nggak ada. Semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, bahkan yang kayanya pun mungkin sudah miliarder atau apa ya, dia tahu suatu saat dia pasti akan mati. Ya kan? Jadi kematian itu sesuatu yang semua orang yakin, ya, masing-masing akan mengalaminya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang ini dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya abadi. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Maksudnya jamaah sekalian Allah, sebagian ulama menjelaskan bahwa pertama, ya, di sini membuatnya abadi dalam makna secara fisik maupun secara kehormatan. Jadi secara fisik misalnya apa? Jelas ya. Di sini ada kinayah bahwa dia dengan hartanya bisa akan terus sehat. Ya. Kalau sakit ya berobat apa, atau mungkin dia cari makanan apa yang tetap bisa membuat badannya segar bugar. Ya seperti itu. Bahkan apa mungkin sekarang orang
berusaha bagaimana supaya orang itu bisa panjang umur, kan begitu, ya, bisa panjang umur. Jadi macam-macam kalau kita baca di ini ya di internet, ya upaya-upaya orang-orang yang untuk bisa panjang umur. Atau dalam hal kehormatan, kehormatan ini maksudnya apa? Senantiasa akan diingat orang selamanya. Begitu. Jadi bukan mati tapi apa? Dia bukan maknanya dia tidak akan mati, tapi secara fisik ya, dia akan apa? Terjaga terus, sehat terus. Dan dengan seperti itu, ya, makna lainnya adalah dia hidup ya seakan-akan tidak akan mati. Ya. Ini makna lain bahwa dia bertindak seakan-akan dia tidak akan pernah mati dan tidak akan mendapatkan balasan apa-apa atas perbuatan buruknya. Jadi makna kekal itu seperti itu. Jadi ibaratnya apa? Ya, dia akan hidup terus gitu. Ya. Jadi menggambarkan orang yang lalai bahwa suatu saat dia mati, ya, dan itu pun apa? Setelah mati pun akan ada hari pembalasan. Jadi ini kalau lafadznya di sini adalah menggunakan dia mengira, menduga, bisa kita pahami bahwa apa? Bahwa di sini maknanya adalah bahwa dia sebenarnya lalai, gitu ya. Lalai akan apa? Kenyataan dirinya akan mati dan akan diberi balasan di hari kiamat. Ya, seperti itu. Nah ini yang tentunya efek dari orang yang melampaui batas, ya, dalam hal apa? Memandang kekayaannya, apa yang dia miliki sebagai hasil dari jerih payahnya semata, bukan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang memandang apa yang dia miliki itu adalah hasil jerih payahnya, kerja kerasnya, kecerdasan dan kepintarannya, maka nanti akan apa? Bisa jadi ya, akan terkena penyakit-penyakit seperti ini. Ya. Dan kalau saya baca ini jemaah sekalian Allah, mungkin Bapak Ibu mungkin apa? Ya perlu saya share saja pengalaman saya kalau baca ayat ini. Yang saya ingat itu apa? Yang saya ingat itu orang Cina, mohon maaf nih, bukannya anti etis ya, orang Cina yang orang Cina kafir, yang dia itu sangat pelit sekali dan sangat kasar sekali. Soalnya apa? Kakak saya pernah ya, kerja sama orang Cina yang seperti ini. Kayaknya betul, dia orang kaya betul, tapi pelitnya minta ampun dan kata-katanya itu nyelekit sekali. Ya. Jadi kalau saya baca ayat ini, saya kadang-kadang teringat dengan pengalaman kakak saya. Kalau pulang kerja gitu cerita macam-macam ya kan, di tempat kerja itu begini-begini, sudah kerja keras betul-betul capek, masih dapat semprotan juga. Padahal ya kerugiannya tak seberapa dibandingkan uang yang masih ada. Tapi yang begitu dihitung-hitung, dan yang kecil-kecil inilah keluar buat apa? Kalau bisa dihemat sedikit rupiah dihemat. Dimarahin kalau keluar mungkin cuma berapa ribu gitu. Ya. Jadi ini keadaan orang yang tentunya tadi dia tidak memiliki keimanan. Pertama, tentang siapa sesungguhnya yang sudah memberikan nikmat kekayaan itu, juga tidak memiliki keimanan tentang akan kemana dia menuju. Seperti itu. Jadi yang di kepalanya hanya apa? Dunia ini saja, sekarang dan saat ini. Ya di sini dan saat ini. Nah, ini jelaskan. Maka sebagian ulama menjelaskan, atau para ulama tersebut menjelaskan bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mencela orang-orang muslim. Mencela orang-orang muslim. Jelas karena ini kan ayat
surat Makkiyah, ya kan? Dan ketika itu kaum muslimin belum punya kedudukan yang kuat. Bahkan masih banyak kaum muslimin itu dari kalangan orang-orang yang lemah, dari kalangan budak, orang-orang fakir miskin. Ya, sehingga pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka banyak mencela orang-orang muslim yang seperti ini. Ya. Maka jemaah sekalian Allah, ini beberapa karakter sifat yang walaupun asalnya ditujukan kepada orang-orang kafir musyrik, tapi kalau ada orang Islam yang seperti ini, maka dia terkena bagian dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebinasaan, kecelakaan di hari kiamat dengan dimasukkan ke lembah Wail di neraka Jahannam waliyadzubillah. Ya, jadi ini ketika kita baca ini dan Bapak Ibu mungkin sudah paham maknanya, ya, jangan kita merasa aman. Ya, jangan kita merasa aman dengan berpikiran apa? Ini kan buat orang kafir. Jadi semua ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, walaupun pada asalnya ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi jamaah sekalian Allah, hendaknya kita tidak pernah merasa aman dari ancaman Allah tersebut, karena kita tidak tahu apakah kita mati nanti juga tetap dalam keadaan muslim atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun kita memang ditakdirkan oleh Allah, kita berharap mati dalam keadaan muslim, boleh jadi perbuatan tindak tanduk kita ada yang serupa dengan perbuatan yang diancamkan, diberi ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan apa? Mencela. Ya kan? Kan kita dapat juga boleh jadi ada di kalangan orang Islam, ya, yang apa? Suka mencela orang lain. Kan begitu. Maka dia akan kena dapat ancaman ini. Atau misalnya orang Islam yang apa? Ya, kumpul-kumpulkan harta, bahkan dengan hartanya tidak mengeluarkan zakat, tidak pernah sedekah. Ada yang seperti itu juga. Maka dia terkena juga bagian dari ini. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah, kembali, ya, hal-hal ini semuanya, ya, hal-hal ini semuanya baik ucapannya yang buruk, perbuatannya yang tercela dengan tadi mengumpulkan harta, kemudian tidak menunaikan kewajibannya, maka itu semua karena berangkat dari perkiraannya bahwa hartanya itu akan membuatnya kekal. Ya, tadi membuatnya berpanjang angan-angan. Jadi kalau orang punya banyak harta biasanya kan apa? Oh, nanti akan bikin ini lagi. Ya, mungkin nggak cukup bisnisnya di satu kota, sebar lagi di kota yang lain. Kalau bisa sampai 7 turunan hartanya itu, ya dia kumpulkan sampai mencukupi 7 turunannya, kan begitu. Ya, artinya sangat ini sekali, bisa, ya, ada ketamakan, kerakusan, tidak pernah merasa cukup, ya, sehingga itu apa? Seolah-olah dia tidak akan pernah mati. Ini jamaah sekalian Allah yang harus kita waspadai dengan cara apa? Dengan cara mengingat, banyak-banyak mengingat kematian, ya, banyak-banyak mengingat akhirat, dan banyak-banyak mengingat pembalasan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan kita semua. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak seperti itu. Ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cara pandang orang-orang seperti ini. Benar-benar dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ini ancaman yang lebih detail lagi. Kalau tadi kan wailun, ya, celaka, ya, masih umum nih. Nah, kemudian dirinci oleh Allah, la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna itu artinya dilemparkan. Kalau dilemparkan beda dengan apa? Diantar, ya kan? Misalnya digiring, ya, diantar ke neraka, beda. Kalau dilemparkan itu sudah dihempaskan, dijorokin begitu. Ini ada makna penghinaan di sini, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihempaskan, dilemparkan ke mana? Ke hutamah. Hutamah ini nama neraka.
nama lain neraka. Jadi kata haqama yahtimu artinya menghancurkan. Jadi hutama disebut hutama karena apa? Dia menghancurkan segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Termasuk juga harta-harta yang dikumpulkan oleh orang ini. Ya, harta-harta yang dia kumpulkan itu semuanya dimasukkan ke dalam neraka, dihancurkan. Bahkan dalam sebagian riwayat apa? Ini juga ancaman bagi orang-orang yang orang muslim yang tidak membayar zakat. Ya, hartanya itu akan dipanaskan sehingga menjadi alat yang digunakan untuk apa? Menyetrika wajahnya, punggungnya, disiksa dengan itu. Atau dalam riwayat lain apa? Hartanya itu akan dijelmakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah seperti apa? Berupa ular. Ular yang akan melilit leher orang tersebut, yang mematuk rahangnya, dan berlangsung itu terus menerusnya sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tegakkan apa pengadilannya. Ini di padang mahsyar berarti. Terus disiksa seperti itu. Nah, kalau ini kan apa? Siksaan dimasukkan ke dalam neraka yang menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya. Hukum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melontarkan pertanyaan untuk apa? Untuk membuat pertama perhatiannya itu lebih disiapkan lagi, ya. Juga untuk menambah kengerian tentang hakikat hutamah ini. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa itu hutamah? Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita tahu ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu pertanyaan, fungsinya bukan untuk mencari tahu, karena Allah Maha tahu. Bisa jadi pertama untuk menarik perhatian, ya, seperti apa? Misalnya kita bilang ke anak-anak kita, "Lek, tahu nggak kamu apa ya? Apa Bi?" Nah, gitu kan. Jadi kita kasih pertanyaan itu bukan mau nyari tahu, tapi apa? Menarik perhatian. Kalau di sini juga termasuk untuk menambah kengerian, ya, karena nama hutamah itu artinya apa? Yang meluluh lantakkan, yang menghancur leburkan. Nah, begitu bahasanya. Kalau kita bisa terjemahkan ya. Jadi yang meluluh lantakkan, yang menghancur leburkan. Ya. Kalau kamu apa itu hutamah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan sini, narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Muqadah itu artinya dinyalakan. Ya, kalau api kan memang menyala-nyala. Tapi kenapa kemudian dijelaskan api yang dinyalakan? Maksudnya jemaah semua bahwa api ini nggak akan pernah padam, sehingga sifat neraka Allah itu muqadah, selalu menyala, nggak pernah padam. Kalau api dunia, ya, kalau misalnya sudah habis bahan bakarnya karena hancur jadi debu, apinya ikut padam. Nah, kalau di neraka nggak pernah padam, bahkan semakin menyala-nyala lagi. Karena apa? Karena siksaan untuk penghuni neraka itu tidak mengenal kurang, tapi mengenalnya apa? Terus ditambah lagi. Sebagaimana kenikmatan ahli surga itu juga apa? Nggak berkurang, tapi semakin ditambah lagi. Ya, maka jemaah sekalian, ini tentunya membuat kita semua ngeri. Ya. Bukan cuma sekedar sesuatu yang kita tahu masuk ke dalam benak kepala kita, tapi juga hendaknya harus kita sering ingat, ya, sampai kemudian pengetahuan itu meresap masuk ke dalam perasaan kita sehingga membuat kita apa? Takut dan ngeri. Ya. Dan yang menarik jemaah sekalian, di sini narullah. Ada kata narullah. Nar itu artinya api Allah, neraka Allah. Jadi dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya api neraka ini, ya, besarnya sesuai dengan apa? Dengan kemampuan Allah yang Maha Agung. Jadi kalau misalkan contoh saja, misalkan kita mau mengancam orang, ya, saya laporkan nanti ke satpam ya Pak.
Kita mikirnya satpam bisa apa, gitu kan? Tapi kalau misalnya saya laporkan nanti ke pimpinan lembaga bapak yang benar, kita langsung memikir apa? Oh, kalau pimpinan ini dia lebih bisa apa namanya melakukan banyak hal, gitu kan? Lebih atau misalnya saya laporkan ke Hansip, nah, atau dibandingkan dengan saya laporkan ke polisi ya, polisinya juga mungkin langsung ke Polda ya, misalnya gitu. Ya, jadi semakin orang disebutkan apa namanya kedudukannya, maka siksaannya, ancamannya, keburukannya itu akan semakin apa? Semakin besar. Nah di sini jamaah sekalian Allah menghubungkan api neraka ini dengan dirinya. Itu berarti apa? Siksaannya sangat besar sesuai dengan apa yang Allah mampu lakukan terhadap api itu dan hamba-hambanya ini. Ya, jadi ini hikmah pelajaran kenapa disebut nama Allah di sini. Ya. Kemudian pertama sifat neraka itu muqadah, selalu dinyalakan, nggak pernah padam, bahkan semakin meningkat. Ya panasnya, nyala apinya semakin berkobar-kobar. Kemudian yang kedua, allati tattali'u 'ala al-afidah. Yang dia itu membakar sampai ke hati. Ya, panasnya itu sampai menembus hati. Jadi seketika juga kalau misalkan kita bakar, kalau saya api dunia ya, api dunia kita bakar, ya kan? Itu kan prosesnya lama, mungkin kulit dulunya kebakar, terus daging, tulang, baru yang organ dalam, kan begitu. Ada proses orang kebakar nih badannya ya, itu kan proses. Ya mungkin kulitnya dulu, tulang apa dagingnya, kemudian mungkin tulangnya baru yang dalam-dalam. Ada jeda waktu. Nah kalau ini jamaah sekalian Allah, ini sekali kena langsung menembus bagian dalamnya. Ya. Jadi enggak proses lama, itu enggak langsung menembus langsung ke bagian dalamnya hatinya. Ini karena saking panasnya, meluluh lantakkan ya, orang tersebut sampai habis. Nah, di sini hikmah kenapa kok disebut hati afidah? Sebagian ulama menjelaskan bahwa karena hati inilah tempat keyakinan seorang hamba. Ya, hati inilah juga yang menjadi raja yang mengatur perilaku, perbuatan, ucapan orang ini, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya apa? Ala inna fil jasadi mudghatan. Sungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang kalau dia baik maka juga akan baik seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia buruk maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan buruk. Artinya hati ini menjadi raja yang mempengaruhi tindak tanduk ucapan seseorang. Maka yang disiksa menjadi tujuan utama adalah hati ini yang dihantam, ya seperti ini. Kemudian makna lain jangan sekarang ngomong, ya. Makna lainnya adalah bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi seorang hamba itu sesuai dengan amalannya. Kenapa? Kan disebutkan dalam ayat ini sifat orang yang mendapatkan ancaman ini adalah orang yang banyak mencela. Kita kalau misalnya dicela sama orang, yang sakit apa jemaah? Hatinya. Maka yang dihantam ini hatinya menjadi pusat. Karena apa? Dia sudah menyiksa hati perasaan orang lain. Maka di neraka itu juga yang akan apa? Dihantam hati. Nah, kemudian ayat berikutnya, innaha 'alaihim muqsadah. Ya. Sungguhnya api itu tertutup rapat atas mereka. Muqsadah itu artinya apa? Mughlaqah, tertutup rapat. Jadi kalau misalkan kita ada di lapangan, misalnya ruang terbuka, kemudian ada kebakaran, ya misalnya ya, ada kebakaran misalnya rumah di lapangan luas kebakaran. Ya. Maka kan mungkin hawa panasnya itu akan apa? Menguap, naik. Ya, jadi nggak begitu panas. Beda kalau misalkan apa? Berada di ruangan yang tertutup.
Nah, dioper. Itu panasnya selain dari api juga apa? Panas yang seharusnya naik, menguap, dan menghilang, ini tetap ada di dalam. Jadi panasnya semakin menjadi-jadi. Seperti ini, menjadi-jadi. Ini tambahan apa? Tambahan keterangan tentang neraka yang akan ditimpakan oleh Allah, siksaan neraka yang ditimpakan kepada orang lain. Nah, jamaah sekalian Allah, kalau tadi kita bahas al-jazaa min jinsil amal, ya, kalau orang yang dicela, dicaci maki, pertama tadi hatinya yang sakit, dan hatinya ini seakan-akan dia apa? Berada di tempat yang apa? Yang orang yang dicela. Ya, kalau Bapak pernah dicela sama orang kan rasanya tahu sendiri ya. Sakit hati itu sama kayak sempit sekali. Ya. Mau apa namanya? Mungkin jalan di tempat yang lapang pun rasanya sempit, masih ke bawah pikiran, ingatan tentang celaan orang kepada kita ini. Ya, seperti itu. Maka ya gambarnya ya begini. Orang-orang yang tukang celah ini akan apa? Berada di sebuah tempat yang mereka itu dibakar di tempat yang tertutup. Ya, di tempat yang tertutup. Seperti itu. Kemudian terakhir ayatnya lagi yang menjelaskan tentang sifat keempat, fi amalin mumaddadah, yang mereka diikat di tiang-tiang yang panjang, tidak bisa lari kemana-mana. Ya, sudah berada di tempat tertutup yang rapat, ya. Kemudian mereka juga diikat di tiang yang panjang, mereka tak bisa kemana-mana. Di situ terus, nggak bisa beranjak dari tempatnya. Ini gambaran yang tentunya butuh waktu ya. Kalau misalkan penyampaian saya mungkin kurang, ya, maka ini butuh waktu jemaah untuk kita renungkan sehingga bisa betul-betul membuat hati kita ngeri, ya, hati kita takut, dan inilah yang menjadi tujuan sebenarnya, ya. Kita membaca Al-Quran yang menerangkan tentang siksaan-siksaan Allah seperti ini, antara lain adalah agar kita menjadi orang yang takut. Ya, kalau misalkan tidak ada perasaan takut yang muncul, berarti kita butuh waktu, ya, untuk bisa meresapi makna dari ayat-ayat ini. Ya, maka demikian jemaah sekalian rahimakumullah, ya, apa yang bisa kita kaji ya berkenaan dengan ayat surat Al-Humazah ini. Dan tentunya saya tambahkan satu poin lagi, ya, bahwa kita akan banyak membahas atau bertemu dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang siksaan Allah, hari akhir dan seterusnya. Maka jemaah sekalian Allah, fungsinya bukan sekedar untuk tahu, ya, tapi semakin memperkuat keyakinan kita, dan terlebih lagi, ya, pengetahuan keyakinan ini baru bermanfaat, betul-betul baru bermanfaat, ya, ketika salah satunya adalah ketika kita memang dihadapkan dengan suatu godaan fitnah, ya. Ada godaan, ada fitnah untuk melakukan suatu keburukan, kemudian kita hadirkan, ya, pengetahuan kita, keyakinan kita tentang siksaan Allah ini, kemudian itu membuat kita menghindari perbuatan dosa dan maksiat ini. Ya. Jadi kalau saya bilang ke santri-santri, ya, ujian sesungguhnya itu bukan pada saat kalian berada di ruang ujian di kelas, nuliskan pertanyaannya apa, jawabannya ini. Itu bukan ujian yang sebenarnya. Ujian yang sebenarnya adalah ketika seseorang mendapatkan godaan ujian dari Allah. Ada fitnah ini, ada pemicu untuk melakukan ini, tapi dia bisa menahan dirinya tidak melakukan dosa tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat hadis, menghadirkan keyakinan yang sudah diketahui tadi sebelumnya. Ayat-ayat yang kita baca baru saja surat Al-Humazah kita hadirkan pada saat apa? Misalnya saja, ya, misalnya lagi malas beribadah, ya,
Misalkan lagi katakan ya, contoh misalkan pas bangun subuh, ya, bangun subuh kerasa masih ngantuk, malas-malasan. Nah, cara kita supaya semangat untuk menjalankan perintah Allah sholat subuh ini, ya kita hadirkan bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka, dan itu membuat kita takut, lalu kita apa? Bersegera untuk memenuhi kewajiban kita untuk melakukan sholat subuh. Jadi seperti itu. Ya, jadi ilmu keyakinan itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika memang digunakan pada waktunya, pada saat hadir fitnahnya, pada saat memang hadir waktu ujiannya. Ya. Kalau misalnya nggak ada godaannya ya biasa-biasa aja. Paling kita apa? Mendapatkan pahala dengan mendengarkan, ya, dengan meresapi. Tapi yang paling penting adalah keyakinan itu dipakai pada waktunya diperlukan. Ya, saat kita menghadapi dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang sekalian Allah, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Oh iya, masya Allah Pak. Ini mau ke bawah Pak untuk memperkaya ini materi. Nanti kan sangat menarik sekali, saya tahu juga bahwa nanti ada perbedaan antara pencakar Umayyah dan Umayyah. Karena kalau pencakar itu ada orangnya. Iya, di depan orangnya. Kalau kita di Mekah kita pencakar itu ada orangnya. Kalau empat kan nggak ada orangnya. Iya. Nah, tapi kita dapat sadari memang ini yang dikatakan empat itu kan sangat dekat. Kalau kita lihat hati-hati, kita selalu pernah berkor selalu pernah orang bicara termasuk empat. Kalau mama saya bicara, saya bilang dari seorang, wah apa kamu si apa kamu si Hasan di Jawa. Wah ngomong dengan saya itu dan kita orang bodoh nih. Nah itu termasuk empat ya juga. Ungkapan gimana tadi Pak? Saya ngomongkan yang orang, wah saya tadi di belakang saya ketemu si Hasan. Wah ternyata Hasan itu ngomong dengan saya itu, saya bisa melihat dia itu kita orang bodoh nih. Itu termasuk kita termasuk empat atau enggak? Itu yang nggak coba tanya, semuanya selalu kalah gitu, selalu ada. Sedikit-sedikit tapi selalu kita termasuk memperoleh dan dosa tidak. Nah, itu Pak. Jadi satu aja ini atau ada lagi yang lain? Saya tinggal Betul. Jadi kita kalau ucapkan hal itu di depan orangnya langsung, kemudian kita yakin bahwa dia akan tersinggung, maka itu termasuk celaan yang tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Bahkan dalam pengertian riba itu kan dikruka atau bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara, nggak disukai. Jadi apa saja kata-kata, sifat atau ungkapan yang memang tidak disukai, kalau disebutkan di hadapannya maka itu harus kita hindari. Kalau memang tidak ada orangnya berarti termasuk ghibah. Tapi kalau ada di depan orangnya, istilah lainnya adalah apa? Celaan, sabun. Ya, sabun. Jadi ini istilah lainnya. Seperti ini. Jadi termasuk yang harus kita hindari, karena ya boleh, karena efeknya kalau ghibah itu kan apa? Akan mempengaruhi penilaian pandangan orang yang mendengar terhadap orang yang dighibahi. Jadi yang tadinya kita nggak ada masalah apa-apa, misalnya sama ada A, B, kita ngomong sama A sama A kita ya, kita ngomong sama B, kemudian B ghibah tentang C. Kita yang tadinya nggak ada pikiran apa-apa tentang C, karena dapat informasi dari B seperti ini, akhirnya apa? Kita nyimpan sesuatu yang buruk tentang si C. Seperti itu, dan itu akan bisa jadi mempengaruhi sikap kita terhadap si C. Maka ya kalau bisa ada orang seperti itu, ya sudah kita alihkan saja pembicaraannya yang kayak lain,
atau kemudian atau kita ingatkan ya, semoga nanti kalau kata-katanya seperti ya, semoga Allah memberikan ilmu yang banyak kepada beliau lah, seperti itu. Jadi kita doakan ya, kita doakan seperti itu. Ya, termasuk nggak boleh. Iya, jadi ya posisinya memang orangnya nggak ada kan begitu. Oke. Cukup ya Pak ya? Atau ada lagi? Cukup. Baik. Oke. Barakallahu fikum. Seperti itu, jemaah sekalian Allah, apa yang bisa kita kaji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita, senantiasa mengarahkan lisan dan perbuatan anggota tubuh kita sehingga bisa senantiasa berkata-kata, berucap, bertindak sesuai dengan apa